Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Farihatul Aini, kelas 2 SDA 3 dengan NIM 24133001621. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu landasan ilmu pendidikan. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri agar pendidikan berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya. Diperlukan fondasi yang sangat kuat yang kita sebut sebagai landasan ilmu pendidikan. Landasan ilmu pendidikan ini adalah seperangkat asumsi dan teori yang menjadi dasar berpijak dalam praktik pendidikan, yang membantu kita untuk merancang kurikulum, memilih metode pengajaran, memahami peserta didik, dan menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan. Ada 3 landasan utama yang akan kita bahas. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan. Yang kedua, landasan psikologis pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama yaitu landasan filosofis dalam pendidikan. Filsafat adalah studi tentang hakikat fundamental pengetahuan, realistis, dan eksistensi. Dalam konteks pendidikan, landasan filosofis berarti setiap praktik pendidikan yang didasari oleh pandangan hidup atau nilai-nilai tertentu tentang manusia, alam semesta, dan tujuan hidup. Mengapa filsafat penting? Filsafat memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pendidikan. Ia dapat membantu 1. Menentukan tujuan pendidikan, yang merumuskan apa yang ingin kita dicapai melalui pendidikan. Misalnya, apakah pendidikan bertujuan membentuk individu yang religius, terampil, atau rasional. Yang kedua yaitu mengarahkan isu pandangan, mengarahkan isu pendidikan, mempengaruhi materi apa yang diajarkan, nilai-nilai apa yang ditanamkan, dan pengetahuan apa yang dianggap penting. Dan yang ketiga yaitu membentuk metode pendidikan, menentukan pendekatan pengajaran, apakah berpusat pada guru atau kepada siswanya. Yang terakhir yaitu mengembangkan pribadi pendidik. Pendidik perlu memiliki pandangan filosofis yang jelas untuk membimbing peserta didik secara konsisten. Ada beberapa aliran filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu perennialisme. Perennialisme yaitu menekankan nilai-nilai abadi dan kebenaran universal. Pendidikan berfokus pada ajaran klasik dan disiplin. Yang kedua yaitu esensialisme, yang menekankan penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang esensial. Fokus pada membaca, menulis, berhitung, dan sains dasar. Yang ketiga yaitu progresisme, yang menekankan pengalaman atau minat siswa. Pendidikan adalah sebuah proses pertumbuhan melalui eksplorasi dan diskusi. Yang kedua yaitu landasan psikologis dalam pendidikan. Psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Landasan psikologis dalam pendidikan berarti bahwa praktik pendidikan harus didasarkan pada pemahaman tentang pengembangan belajar dan kepribadian peserta didik. Mengapa sih psikologi penting? Psikologi ini dapat membantu pendidik memahami bagaimana peserta didik belajar dan berkembang. Apa manfaatnya? Yang pertama, memahami peserta didik. Setiap siswa unik. Psikologi membantu memahami cara mereka berpikir, merasa, dan berperilaku pada berbagai tahap usia. Yang kedua yaitu merancang proses pembelajaran, yaitu pengetahuan tentang teori belajar yang membantu guru untuk memilih metode pengajaran yang tepat, misalnya belajar dari pengalaman atau pengulangan. Yang ketiga yaitu mengatasi masalah belajar, mengidentifikasi dan menangani kesulitan belajar atau masalah perilaku siswa. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum, yang memastikan kurikulum disesuaikan dengan tahap pengembangan kognitif dan emosional siswa.
Yang kelima yaitu motivasi belajar, memahami faktor-faktor yang memotivasi siswa untuk belajar. Ada dua aspek yang sangat penting dalam psikologis. Yang pertama yaitu psikologi pengembangan. Apa itu psikologi pengembangan? Psikologi pengembangan yaitu memahami tahapan pengembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral siswa. Misalnya teori Bieknet tentang tahap perkembangan kognitif dan teori Erikson tentang pengembangan psikososial. Yang kedua yaitu psikologi belajar, memahami bagaimana manusia belajar. Contohnya, yang pertama behaviorisme, yaitu belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati melalui stimulus respon. Yang kedua yaitu kognitivisme, belajar sebagai proses mental internal atau pemrosesan informasi, pemahaman. Yang ketiga yaitu konstruktivisme, belajar sebagai proses aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Contohnya pembelajaran kolaboratif. Dan yang keempat yaitu psikologi sosial, memahami interaksi sosial dan pengaruh lingkungan terhadap belajar. Kita akan membahas bahasan yang ketiga. Landasan yang ketiga yaitu landasan sosiologis dalam pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial, dan institusi sosial. Landasan sosiologis dalam pendidikan menekankan bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya tempat pendidikan berlangsung. Mengapa sosiologi penting? Sosiologi itu dapat membantu kita melihat pendidikan bagaimana bagian integral dari masyarakat. Pendidikan sebagai agen sosialisasi. Pendidikan adalah salah satu cara masyarakat menawarkan nilai-nilai, norma, dan budaya kepada generasi berikutnya. Kesetaraan pendidikan yang memahami bagaimana fokus sosial, status ekonomi, etensitas dapat memengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan untuk perubahan sosial, yaitu pendidikan dapat menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan maju. Kurikulum yang relevan. Kurikulum harus mencerminkan kebudayaan, kebutuhan, dan masalah masyarakat. Peran sekolah dalam masyarakat. Sekolah tidak hanya tempat belajar, tetapi juga pusat komunitas. Interaksi guru, siswa, masyarakat. Memahami dinamika hubungan antara ketiganya. Ada 4 aspek sosiologis yang sangat penting. Yang pertama yaitu fungsi sosial pendidikan. Apa sih yang ada di fungsi sosial pendidikan itu? Yang pertama, transmisi budaya yang meneruskan nilai, norma, dan pengetahuan. Yang kedua yaitu inovasi sosial, mengembangkan ide-ide baru dan perubahan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu seleksi dan penempatan, yang mempersiapkan individu untuk peran tertentu dalam masyarakat. Aspek sosiologis yang kedua yaitu stratifikasi sosial dan pendidikan. Bagaimana perbedaan kelas sosial, etnis, dan gender memengaruhi kesempatan pendidikan. Aspek sosiologis yang ketiga yaitu interaksi sosial di sekolah, hubungan antara siswa, guru, siswa, dan sekolah dengan masyarakat. Yang terakhir yaitu pendidikan, peran pendidikan dalam membangun nasional, bagaimana pendidikan berkontribusi pada kemajuan atau bangsa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.